Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas nikmatnya lah sehingga kita masih bisa beraktivitas. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang insya Allah pada pertemuan ini kita akan masuk di bab 10 kelas 7 dengan tema Islam memberikan kemudahan melalui sholat jama' dan sholat qasar. Seperti biasa, sebelum kita masuk di materi, terlebih dahulu kita membaca doa. Agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita masuk di materi, yakni bab 10 kelas 7 dengan tema Islam memberikan kemudahan melalui sholat jama' dan sholat qasar. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah 3.10, memahami ketentuan sholat jama' dan sholat qasar. Selanjutnya 4.10, mempraktikkan sholat jama' dan sholat qasar. Salat jama' adalah salat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan, dikerjakan dalam satu waktu. Hukum salat jama' adalah boleh bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh, kesulitan, atau dalam keadaan darurat seperti sakit misalnya. Salat jama' terbagi atas dua bagian, yaitu jama' takdim dan jama' takhir. Salat jama' takdim itu sendiri adalah menggabungkan dua salat fardu dan dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Sholat jama' takhir adalah menggabungkan dua sholat fardu dan dikerjakan di waktu sholat yang terakhir atau sholat yang kedua. Contohnya sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada waktu isya, sedangkan sholat asar dan sholat
duhur dikerjakan pada sholat asar. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan dua sholat fardu tersebut atau menjama. Dilakukan secara berturut-turut dan tidak boleh diselingi dengan aktivitas-aktivitas atau gerakan-gerakan yang lain seperti berbicara ataupun adapun syarat-syarat yang perlu diperhatikan pada sholat jama. Yang pertama yaitu sedang menempuh perjalanan jauh yang jaraknya kurang lebih dari 80 km. Terus syarat yang kedua yaitu perjalanan yang ditempuh itu adalah suatu perjalanan yang menuju kebaikan. Terus syarat selanjutnya yaitu sedang dalam kesulitan atau sedang sakit yang susah untuk menyentuh air karena dingin. Contohnya sakit malaria atau sakit apa saja yang sejenisnya yang mungkin susah untuk menyentuh air dikarenakan sakit yang dideritanya, maka baginya dibolehkan untuk menjama sholat fardunya. Cara melaksanakan jama takdim. 1. Berniat menjama sholat takdim. Kedua, melaksanakan sholat yang pertama sampai salam. Selanjutnya kita masuk ke iqamah. Kemudian melaksanakan sholat yang kedua dikerjakan sesuai jumlah rakaatnya dengan sempurna. Tata cara pelaksanaan salat jamak takhir. Salat jamak takhir adalah menggabungkan dua salat fardu dan dikerjakan di waktu salat yang terakhir atau yang kedua. Contohnya yaitu salat maghrib dan salat isya dikerjakan pada waktu isya. Sedangkan salat asar dan sholat duhur dikerjakan pada sholat asar. Seperti sholat jamak takdim, tata caranya yaitu dimulai dengan niat. Berniat sholat jamak takhir. Berniat sholat jamak takhir. Yang kedua yaitu melaksanakan sholat yang pertama dengan sempurna dari takbir sampai salam. Yang ketiga, lanjut dengan iqamah. Seperti tadi, lanjut dengan iqamah. Setelah iqamah, langsung kita masuk di sholat yang kedua. Tetapi dalam pelaksanaannya, boleh mendahulukan sholat kedua ataupun sebaliknya. Sholat qasar adalah sholat fardu yang diringkas jumlah rakaatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat qasar adalah sholat fardu yang diringkas jumlah rakaatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat qasar adalah sholat fardu yang diringkas jumlah rakaatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang boleh diqasar adalah sholat isya dan sholat duhur dan asar. Syarat sholat qasar yang pertama yaitu sedang dalam perjalanan jauh yang jaraknya melebihi dari 80 km. Sedang dalam perjalanan jauh melebihi dari 80 km. Kemudian perjalanan
dalam kebaikan, terus sedang dalam kesulitan atau sakit, maka baginya dibolehkan untuk mengqasar sholatnya. Tata cara pelaksanaan sholat qasar. Yang pertama, berniat. Yang kedua, yaitu sholat duhur 2 rakaat. Kemudian, jika kita melaksanakan sholat maghrib, maka kita melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat. Tetap 3 rakaat. Lanjut, iqamah. Terus, sholat yang kedua, yaitu sholat asar 2 rakaat. Kemudian jika kita melaksanakan sholat isya, maka kita melaksanakan sholat isya dengan 2 rakaat. Sebagai kesimpulan, sholat jama adalah 2 sholat fardu yang digabungkan dalam satu waktu. Sholat jama adalah menggabungkan 2 waktu sholat dalam satu waktu. Kemudian sholat qasar adalah sholat yang diringkas jumlah rakaatnya. Jadi perbedaannya jamak dengan qasar, yaitu kalau sholat jamak menggabungkan 2 waktu sholat dalam satu waktu dengan rakaat yang tetap sama. Kemudian sholat qasar adalah menggabungkan 2 sholat fardu dengan meringkas jumlah rakaatnya. Contohnya isya dengan maghrib. Kemudian duhur dengan asar. Kemudian sholat jamak dan sholat qasar boleh dilakukan apabila kita dalam kesulitan, darurat, atau dalam perjalanan jauh. Marilah kita senantiasa menjaga kesehatan agar bisa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri pribadi kita sendiri dan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi selanjutnya, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, rajin belajar, semangat belajar, semangat belajarnya tetap ditingkatkan, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Kita akhiri pertemuan ini.